membawa hidup kita, hati kita, dan fokus dengan Roh Kudus. Biar lawatan Tuhan terjadi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 1, 2, 3, 4. Okay, first, part. Okay, intro. Gapa? Okay, first, Gapan. Okay, build up. Chorus. Breakdown. Breakdown. Intro. What's that? Menyembahmu di sini.
Chorus lagi. Interlude-nya. Rekor. Chorusnya, breakdown, piano doang. Masuk 4. Masuk chorus lagi. Wah. Chorus lagi ya. Oke, intro. Satu. Inilah hidup kami Tuhan.
Inilah hati kami Tuhan, inilah roh kami. Dan kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, karena Engkau Raja di atas segala raja, yang bertata atas pujian dan penyembahan kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami tinggikan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja secara maksimal yang akan membangkitkan semangat kami untuk kami tetap tunduk pada otoritas dari tempat yang maha tinggi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, dan saat ini mau bersorak-sorai yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Oke, tiba saatnya. 2, 1, 2, 3. Okay, first. 1, 2, 3, 4. Okay, intro. 1, 2, 3. Okay, first. 1, 2, 3, 4. Intro. Wah, dapat. Okay. 1, 2, 3. Chorus lagi. Ceng kesan yang duduk dan berkata dari Segup. Koda. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi. Kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi.
Okay, all in 1, 2, 3, 4. Intro. Okay, for interlude. Kami Oke, habisnya. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah kita. Dialah mati buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, first. Ku pandang kemuliaan-Mu.
Masuk tas. 1, 2, 3. Pre-chorus, minus drum. Isi masuk drum. Oke, masuk. Intro. First. Pre-chorus. Interlude. Bahwa dia adalah Tuhan Raja yang agung. Bahkan dia tidak pernah mempertahankan kekuasaan. Dia rela memberikan hidupnya. Bahkan dia mengambil hidup seorang hamba yang serendah-rendahnya di tahta yang paling rendah. Hanya ingin menyelamatkan saya dan saudara. Tapi saudara, selain memberikan dia, selain memuji dan memuji, dia adalah Allah yang perkasa, tidak pernah meninggalkan kau sendiri. Oke, siap. Dia selalu bersama-sama. Tiada satu pun yang luluh dari build drum. Masuk.
Randy masuk. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Habis ya. Haleluya. Ulangi lagi. Mari kita Engkau Tuhan ku tinggikan dan bangkitkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yes, habis. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Engkau baik, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang hina-hina, urapan dari surga. Biarlah seluruh jemaat mereka boleh menepati anugerah dan kesembuhan, kekuatan, semangat dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara kami siap berbenah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara katakan, amin. Kita akan bacakan pengakuan iman kita. Hitungan ketiga kita boleh. 2, 3. Kami warga gereja Betel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita adalah firman Allah yang dihilangkan, tidak bisa salah dan berubah. 3. Bahwa Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang kuduskan. Orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang batin pada saat kedatangan Yesus yang kedua akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuk di kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berdoa yang mulia kepada Yesus. Shalom Aleichem. Bulan ini bicara upah bagi orang yang setia. Upah. Kamu dapat upah? Upah itu hasil karya kita. Beda sama berkat. Kalau ada orang nggak kumpul-kumpul kasih uang sama saudara, itu berkat. Tapi kalau upah itu dari hasil kerja, berarti ya, kamu upahnya berapa, kamu gajinya berapa. Nah itu, kalau berkat beda. Tiba-tiba ada orang kasih uang, cakiau gitu. Nah itu berkat saudara. Ya, kita harus bisa membedakan antara berkat dan upah. Ya. Rekomnya panjang, tapi kita tidak akan baca seluruhnya. Kita akan baca satu ayat di dalam Matius pasal 25.
ayat 15. Bukan, sorry. Tadi. Matius 25 ayat ke-21. Itu ayat itu masih. Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhan itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebaikan Tuhanmu. Hambaku yang baik dan setia. Di dunia sekuler kita perlu kesetiaan. Bukan setia saja, jujur. Amin. Dalam pelayanan sama, setia dengan hal yang kecil. Beberapa bulan lalu sudah diungkapkan. Setia dengan yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Semua dari kecil. Gereja ini dimulai dari yang kecil. Waktu saya pelayanan pertama kali di Melewati, pertama kali jemaatnya cuma 5 orang. Tanggal 26 Agustus 82 kita buka. Terus saya bilang, adakah Bapak Ibu yang bersedia untuk datang beribadah? Silakan datang hari Minggu. Kita bikin kebaktian satu hari Minggu jam 4 sore. Berapa orang yang datang? 5 orang. Tidak termasuk saya dengan istri dan anak saya. 5 orang. Minggu berikutnya nambah enggak? Dari 5 jadi 7, jadi 10, belasan, terus nambah. Sampai ruangan itu penuh. Luar biasa. Ya, dimulai dari yang kecil. Jadi sama saja, kalau saudara buka usaha dari yang kecil. Jangan baru buka usaha, saya malas, tutup lah. Jangan. Justru di situ Tuhan tuntut kesabaran kita. Tuhan tuntut kesetiaan kita. Betul? Semua dari yang kecil. Coba, ibu-ibu melahirkan anak, tiba-tiba besar itu, langsung gede? Ya enggak lah, mulai dari yang kecil. 2,5 kilo, 3 kilo, terus berkembang. Mulai dari yang kecil. Jadi kita jangan patah semangat, jangan putus asa. Ya kayak gini, kan banyak orang begitu. Ada orang kuliah seperti itu. Baru 1 semester, nggak serta beda lagi urusannya. 1 semester, beda lagi. Kapan beres? Pesca itu pernah cerita, teman-temannya ada yang kayak gitu. Sementara Pesca mau diwisuda, dia baru masuk berapa semester. Nah itu yang terjadi. Nah kita harus setia. Dalam bahasa Indonesia masih bagus kata Tuhan itu. Engkau adalah pelayan yang baik dan setia karena engkau dapat dipercaya. Dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Setia. Kesetiaan itu perlu waktu. Kalau orang kerja di satu tempat 1 bulan, kerja di tempat lain 1 bulan, kerja di tempat lain 1 bulan, pasti sama kayak ditanya, kamu kemana aja? Berapa tempat yang kamu kerja? Berapa lama? Oh saya di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Orang kayak gini bisa diterima enggak? Bisa diterima? Mau. Makanya kalau melamar pekerjaan jangan bilang kayak gitu. Oh saya 1 bulan di sini, 1 bulan di sana. Wah ini orang enggak setia ini. Enggak bakal akan diterima. Kenapa? Orang Jawa bilang belegedeknya aja seperti itu. Sifat aslinya sudah seperti itu. Setia, perlu setia saudara. Ya, bagus kata Tuhan itu. Engkau adalah pelayan yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercaya dengan yang sedikit. Saya akan percayakan yang banyak kepadamu. Masuklah, ikutlah bersenang-senang dengan saya. Nah, perumpamaan perihal tentang talenta mengajarkan kita perihal bagaimana Allah akan mengadili kita sesuai dengan sejauh mana kita mempergunakan talenta
yang Ia berikan kepada kita. Kata talenta berarti apa? Kemampuan, kesanggupan, intelijensia, atau karunia-karunia yang lain. Tiap orang punya kemampuan, punya karunia, kesanggupan. Ada orang pintar masak, cuma lihat aja, udah bisa. Atau saya suka ajak istri saya ke restoran-restoran yang asing gitu. Coba Mam, oh bumbunya ini. Di rumah langsung coba. Gitu. Waktu pesta ponakan di Bandung, itu ada acara apa ya? Terbuat dari apa ya? Oh, langsung dicoba. Enak saudara. Acaranya dari apa? Waluh siem. Enak. Ya. Jadi jelas semua tanpa kecuali memiliki talenta. Namun ada yang menerima banyak talenta, ada juga yang sedikit. Allah yang meminta, Allah akan meminta pertanggungan jawab. Perihal sejauh mana kita mempergunakan setiap talenta yang Ia berikan dengan setia. Alkitab mengingatkan kita perihal pentingnya kesetiaan di hadapan Allah. Kalau kita baca Wahyu 2:10, ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Kita baca bersama-sama, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Berapa lama? 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai, nah banyak orang gak setia sampai akhir. Di tengah jalan berhenti, pindah gerbong. Pindah gerbong, ketinggalan. Macam mana itu? Benar gak? Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita perlu setia. Bahasa Indonesia masa kini katakan, janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi kalian harus alami. Ingat, iblis akan masukkan sebagian dari kalian ke dalam penjara untuk mencobai kalian. Kalian akan berderita 10 hari lamanya. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati. Ada mau setia? Sampai mati? Iya. Yang di tengah perjalanan kita langsung pindah gerbong. Berapa banyak jemaat kita? Pindah gerbong. Kemana? Pindah agama. Bangga kelihatannya. Padahal dia sedang meluncur ke neraka. Ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik. Kita jangan sampai seperti itu. Kita harus setia. Betul enggak? Baik. Apa yang kita pelajari lewat perikop ini? Kita yang melihat yang pertama. Setiap orang dalam dirinya, hidupnya, punya potensi, kemampuan. Dan itu ditanamkan sejak lahir. Amin. Jadi seseorang yang punya anak kecil, baru masih orok, ingat, dia punya potensi. Setiap orang punya potensi. Tukang becak punya potensi enggak? Tukang pedagang asongan punya potensi enggak? Pedagang rosokan punya potensi enggak? Punya, setiap orang punya potensi. Waktu saya pertama kali melayani, anak-anak kan masih kecil, sekolah minggu, puji Tuhan. Setelah sekian lama, mereka punya potensi. Ada yang jadi insinyur, jadi dokter, jadi sarjana hukum, sarjana psikolog. Betul enggak? Pengamat politik. Jadi apa lagi? Pengacara, jadi polisi, jadi tentara. Punya potensi. Waktu Pak Sebuah masih kecil, masih orang, emangnya orang tua udah punya pikiran, wah bakal jadi tentara. Gitu Pak. Belum tahu kan. Ingat, setiap orang punya potensi. Potensi itu harus dikembangkan. Potensi itu harus dilakukan. Coba kita baca. Matius 25:14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mencairkan datanya kepada mereka, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1,
masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang berlima talenta, menjalankan uang itu dan beroleh 5 talenta, menjalankan uang. Ini yang diadopsi oleh orang Batak, menjalankan uang. Iya kan? Betul enggak? Betul enggak? Kayaknya menjitu dari sini. Kalimat itu menjalankan uang. Bagaimana memutar uang ini? Menggolangkan uang ini. Bisa berlimpah-limpah. Betul enggak? Iya kan? Ada orang yang hidupnya dari sana. Ya udah, malum aja. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu. Mungkin iri dia. Kok saya cuma diberi hiji? Yang satu kasih 5, yang satu kasih 2, yang satu kasih 1. Betul kan? Gereja juga begitu. Ada gereja yang ribuan jemaatnya, itu 5 talenta. Ada yang lebih sedikit, itu 2 talenta. Dan ada yang lebih sedikit, kita harus kembangkan itu. Amin. Iya. Kita berhasil bukan karena kita punya pendidikan yang tinggi. Betul gak? Tapi karena apa? Punya keterampilan, punya kemauan. Jangan kita diberi kepercayaan tapi tidak mau dilaksanakan. Pasti kita akan dipecat. Ya. Pada acara Kick Andy saya pernah dengar. Ada seorang berkata, kita berhasil bukan karena pendidikan yang tinggi, tapi kita punya keterampilan. Ada punya keterampilan apa? Masak. Kembangkan masak. Dengan masak, wah, kita dapat penghasilan yang besar. Betul enggak? Di Jakarta itu, ya kan, di TikTok, di Instagram itu banyak sekali. Bakpo itu macam, ada 20 macam bakpo. Dia bilang apa? Ini warisan orang tua. Kita kakak adik kembangkan. Wah, bagus. Kenapa? Mereka punya kemampuan, punya talenta. Satu contoh lah, Mbak Dar dulu datang ke Sukabumi. Dia nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Sekolahnya S1, saudara. Kok ketawa? SD. Tapi karena dia belajar, dia tekun, dia perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibu Gembala, bisa masak. Betul enggak? Anak-anak muda senang, ayo masak ini, masak ini, masak itu. Puji Tuhan ada gantinya. Mbak Vera bisa masak. Jadi waktu saya wawancara pertama kali, jadi kamu bisa musik, Mbak? Bisa. Saya tanya Bu Vera, kamu bisa masak? Bisa. Masak apa? Nasi liwet, nasi kuning, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kan saya pernah minta tolong Pak Romel, tolong carikan dapat orang Muslim. Saya udah bilang sama dia, bisa nggak Januari kamu datang? Tapi nanti Lebaran pulang, nggak ada, saya bilang. Ya, terus ada yang bilang jangan pakai ribet. Puji Tuhan dapat yang Kristen. Amin? Ya itu. Apa yang saya lakukan sama istri? Saya doa puasa, saudara. Buat dapat pegawai saya doa puasa. Bagaimana Tuhan tolong? Ya, Agus kan ribut, cepet Om. Itu barang-barang udah dianterin, udah dikirim segala macam. Iya, sabar. Berapa hari yang lalu Agus sempat saya telepon. Anda tahu dia kerja apa dia sekarang? Nge-Grab. Iya. Istrimu kerja apa? Jual nasi kuning. Iya. Ya lumayan lah masih bisa hidup. Ya. Jadi jelas kita harus menempatkan orang yang punya kemampuan di situ. Mau kerja, jangan rekrut orang tapi tidak bisa apa-apa. Coba lihat Prabowo, 1,5 tahun ini udah bolak-balik bongkar pasang menteri. Bahkan ada pejabat pemerintah, 8 orang semua mundur teratur. Ada apa ini? Gubernur banknya mundur karena dia ngalami tekanan. Jadi jelas orang kerja itu jangan sampai ngalami tekanan, betul nggak?
harus santai, enjoy, menyenangkan. Ya, kalau kita kerja, sepertinya ada yang susah Tuhan. Ingat, tidak semua orang dipercayakan oleh Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagi kita adalah harta. Ya, dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan. Lalu ia berangkat. Harta yang Tuhan percayakan bagi kita bukan saja emas, perak atau uang, tetapi kemampuan, intelijensia, kesanggupan, dan karunia-karunia yang lain. Banyak orang mau bilang begini, uang tidak bawa bahagia kalau sedikit. Uang tidak bisa bawa mati, betul. Karena uang itu untuk orang yang hidup, bukan orang yang mati. Benar nggak? Iya, kalau sedikit gak bahagia, kalau banyak jadi hahaha, kan? Iya kan? Seneng dapat lotre 1 M gitu ya. Harta yang terbesar apa? Yohanes 3:16. Nah, kita baca ini. Karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu harta kita. Punya Yesus punya segalanya, amin. Karena begitu besar kasih Allah. Apa yang besar? Kasihnya besar, Allahnya besar. Objek yang dikasih juga besar. Apa itu? Dunia. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya binasa? Binasa itu tidak sama dengan musnah, seperti kertasnya saya bakar. Habis gak? Musnah itu. Ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Indonesia masa kini. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Jadi kekal itu artinya apa? Hidup sejati, hidup selama-lamanya. Bahasa Bataknya saleleng-leleng. Betul? Saleleng-leleng. Selami-laminyo. Luar biasa. Terjemahan lama. Karena demikianlah Allah mengasihi seluruh dunia, sehingga dikaruniai anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percayakan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pastikan bahwa Anda sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Bukan yang lain. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, juru selamat hanya satu. Isa Al-Masih. Pernah dengar kalimat itu? Isa Al-Masih. Al-nya itu Allah, Isa Al-Masih. Isa itu adalah Allah. Dialah juru selamat. Tapi mereka tidak mau buka. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Tapi dia juru selamat. Dia penebus. Pengayom. Amin. Luar biasa. Itu dia. Harta yang terbesar adalah Yesus ini. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa. Segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tiap-tiap anugerah yang baik dan tiap-tiap karunia yang sempurna dari atas. Turun dari Bapa. Pohon segala penerang dari langit. Maka ialah yang tidak berubah dan tidak berbayang perubahannya. Yesus Kristus tidak pernah, bahasa dalam Ibrani pasal 13, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Ya. Yesus Kristus tetap sama. Baik hari ini, besok, lusa, tula, tubin, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tapi kalau kita harus apa yang berubah? Wataknya harus berubah. Perilakunya harus berubah. Jangan persembahannya enggak berubah, noceng terus. Goceng terus. Ada peningkatan, saudara. Betul enggak? Ada mau diberkati Tuhan? Baik.
Ada satu ayat, saya tidak cantumkan, dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Orang korupsi itu mulai dari yang kecil. Betul nggak? Mulai dari kecil. Yaitu setia dengan perkara yang kecil, Tuhan percaya yang besar. Korupsi yang kecil nanti dapat yang banyak. Kan begitu, saudara. Kacau itu orang. Ya. Saudara mau emas batangan? Mau nggak? Tuh minta tuh sama ex Jampitsus. Dia punya 74 kilogram. Apa dibawa mati emasnya? Apa dibawa mati? Enggak. Buat apa dia uang banyak-banyak? Punya mobil ada 20, emangnya abring-abringan semua? Betul enggak? Aneh ini orang. Apa sih yang enggak dikorupsi? Betul enggak? Kenapa dolar kita manteng di 18.000? Gara-gara MBG. Korupsi. Ya. Sampai Kim Jong Un sedih lihat Indonesia. Waduh, Indonesia ini korupsinya menjamur di mana-mana. Di semua lini ada. Ada orang kerja nih. Kerja, tukang tagih. Tapi uangnya nggak disetorin ke bosnya. Apa yang jadi? Masuklah penjara. Betul nggak? Itu yang terjadi. Ya, apa untungnya kepada seorang jika ia beroleh segenap dunia, tapi jiwanya apa yang patut diberi, orang akan menebus jiwanya. Kita lihat poin yang kedua. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan talenta, kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah dapat nih. Kita sudah bisa kembangkan. Tapi satu saat Tuhan memberikan perhitungan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab. Sama saja kalau sudah kerja di perusahaan-perusahaan, akhir tahun ada laporan, progress report, laporan pertanggungjawab, betul nggak? Apa yang sudah dikerjakan, apa hasilnya, berapa labanya, berapa ruginya, dan sebagainya, betul nggak? Coba kita baca Matius 25, 19 sampai 24. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. 5 tambah 5 menjadi 10. Kata Tuhan, katanya, Tuhan 5 talenta, Tuhan percayakan, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Senang enggak? Senang enggak tuannya? Senang. Maka kata Tuhan yaitu kepadanya, baik sekali perbuatanmu tuh, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, kalau kita bisa mengembangkan, pasti Tuhan percayakan lebih besar. Betul enggak? Waktu saya melayani di Banyumas, jemaat saya kecil. Tapi itu awal. Ya, gini loh ceritanya. Bukan berarti kalau kita gagal di satu tempat, kita akan gagal di tempat lain. Tidak. Di Banyumas susah cari jiwa. Tapi puji Tuhan setelah menikah, sholat minggu banyak tuh, bisa sekitar 50-an. Ya. Karena ibu gembala sebelum masuk Banyumas, dia mimpi. Mimpinya aneh, dia berenang. Melintasi sebuah, sungai atau laut gitu. Ya, pas berenang sampai ke tepian, dia lihat ada banyak anak-anak yang berkumpul. Wah, saya bilang bisa jadi kita punya anak sholat minggu banyak. Betul. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan kirim anak-anak. Tapi ada sekolah minggu di kita. Semua dari yang kecil. Ya, setiap minggu kita ibadah bisa sekitar berapa, 100-an ya. Betul, 100, 120, ya itu. Ya, kenapa? Di sini banyak pasangan-pasangan muda. Pasangan-pasangan usia subur. Makanya soal minggunya subur. Guru-gurunya juga subur. Sabar, subur, tidak sabar, masuk. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan,
2 talenta Tuhan percayakan, melihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan kepadanya, baik sekali. Dapat pujian, saudara. Anda mau dapat pujian dari Tuhan? Yang muji ini siapa? Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebaikan Tuhanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta berkat Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan ada manusia yang kejam. Nah, ini beda persepsi. Padahal Tuhannya sama. Yang dikasih talenta masing-masing. Tapi kenapa dia bilang gitu? Karena dia tidak mau bergerak. Karena dia malas. Betul enggak? Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Yaitu, kalau orang malas itu selalu banyak alasan, saudara. Betul enggak? Kita akan diminta pertanggungan jawab atas hidup kita. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, di situ kita melihat Kristus jadi hakim. Ada pengadilan Kristus, pengadilan bangsa-bangsa, ada pengadilan tahta putih. Hakimnya siapa? 1. Ada orang bilang Imam Mahdi itu siapa? Kristus sebetulnya. Ya. Jadi bukan kita dihakimi menurut agama. Oh, kalau orang Islam hakimnya Muhammad. Enggak. Kalau Buddha hakimnya Siddhartha Gautama. Enggak. Hakim hanya 1. Dulu kita pernah belajar seperti itu. Kita dibodohin, saudara. Hakimnya siapa? Coba kita baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang peroleh apa yang patut sesuai dengan yang dia dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bahasa Indonesia masih, sebab kita semua akan diajukan ke depan pengadilan Kristus, dan masing-masing akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya di dunia, perbuatan baik ataupun yang jahat diadili, yang baik juga diadili. Ingat, Anda bisa mengelak. Ada orang lolos dari pengadilan di dunia, orang membunuh, wah, kabur kemana-mana sampai ke luar negeri. Bisa tangkap? Ada yang nggak bisa, makanya orang menggunakan cara apa? Mutilasi. Jebur dipotong-potong, dibuang kepalanya di mana, kakinya di mana, untuk menghilangkan jejak. Bisa aja orang itu lolos dari pengadilan di dunia, tapi dia tidak akan lolos di pengadilan di sana. Iya. Setiap perbuatan, setiap langkah, semua dimonitor oleh Tuhan. Amin. Iya, kita nggak bisa mengelak. Semua akan gitu. Kita baca Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bahasa Indonesia masih ini, kita masing-masing pribadi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Masing-masing. Ingat ya, bukan rombongan. Bukan berarti kalau suami jadi orang Kristen, istri ikut suami, terus dia nggak ada hukumannya. Masing-masing bertanggung jawab. Kan ada istilah orang Jawa bilang, surga nunut neraka katut. Surga nunut neraka katut. Ngerti nggak? Surga nunut, bisa boncengan. Bisa bonceng ke surga? Enggak. Neraka katut, katut itu hanyut. Kalau mau masuk neraka bisa katut. Kalau saudara percaya sama Yesus, katut. Kintir, ya bahasa Jawanya kintir, langsung hilang gitu. Lenyap dari peredaran. Setiap orang pribadi. Jadi keselamatan
Suami bukan tergantung sama istri, keselamatan istri tidak bergantung pada suami, keselamatan anak tidak bergantung kepada orang tua, keselamatan orang tua juga tidak bergantung kepada anak. Termasuk keselamatan opung tidak bergantung kepada cucu, masing-masing pribadi. Ingat itu. Ya, ingat baik-baik. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan. Lihat tuh, akan memberi pertanggungan jawab. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Orang melakukan kejahatan di dunia, dia akan bertemu dengan pengadilan. Juga pengadilan bangsa-bangsa dan pengadilan tahta putih. Pengadilannya bangsa-bangsa. Kambing di sebelah kiri. Domba di sebelah kanan. Itu melukiskan bangsa Israel. Iya, itu melukiskan bangsa Israel. Ya. Ada ekstrem kanan ekstrem kiri. Kiri itu selalu konotasinya jelek. Kiri itu kambing, domba itu kanan. Itu bisa tentang bangsa Israel. Sama, bangsa-bangsa akan dihakimi oleh Tuhan. Orang-orang percaya akan, apalagi orang-orang yang tidak percaya. Pengadilan tahta putih. Kalau namanya tidak ditemukan di kitab kehidupan, apa yang terjadi? Dilemparkan. Bukan sekedar dilempar, dialungkan. Kalau bahasa Indonesia masa kini, bahasa TB, dilempar. Tapi kalau terjemahan lama, dicampak. Bus. Beda ya? Dilempar sama dicampak. Campaknya apa? Dibabetkan. Bus gitu. Seperti saya nangkap tikus. Cek. Langsung dicampakkan. Bus. Belum puas, diambil lagi. Banting lagi. Bus. Belum puas, ambil lagi. Bus. Mampus. Nah itu dibabetkan, itu dicampakkan. Puas kan? Itu yang terjadi. Iya. 1 Korintus 4, ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4, ayat 1 dan 2. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kebenarannya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ya. Orang percaya harus bisa dipercaya. Orang beriman harus punya iman. Orang Kristen harus rajin ibadah. Namanya orang Kristen, ya harus ibadah. Kenapa ibadah? Ya itulah kulturnya kekristenan begitu. Orang Kristen harus ibadah. Apa orang sekedar nendang-nendang bola bisa disebut pemain sepak bola? Bisa disebut pemain sepak bola? Tidak. Orang yang disebut pemain sepak bola yang profesional, dia harus masuk satu klub. Ya. Ada cerita unik tentang Messi. Ada satu bintang sepak bola Spanyol, Yaman. Itu waktu kecilnya dimandiin sama dia. Aneh ya? Tahu kan? Itu berulang-ulang dimandiin. Setelah lewat berapa? 17-18 tahun. Dia menjadi pemain terbaik di Spanyol. Luar biasa. Spanyol menang. Argentina nangis nggak? Nangis, saudara. Luar biasa. Ada satu anak bayi. Nah itu saya bilang, di dalam diri seorang itu ada potensi. Kan kelihatan potensinya. Kalau nggak salah Yaman itu berapa? 18 tahun ya usianya. 18 tahun. Jadi pemain sepak bola yang terkenal. Terkenal, saudara. Hebat. Makanya kalau Anda punya anak, pelihara dia baik-baik. Jangan disia-siakan. Kenapa? Punya potensi. Ya, Pak Sebuah punya anak, Nadia Abigail. Punya potensi. Ya, punya potensi. Dia akan menjadi terkenal. Kan banyak itu. Anak kuli bangunan. Bisa meraih prestasi, punya gelar S2.
punya potensi. Jangan kita lihat orang tuanya kere, miskin, kismin, gak punya potensi, enggak saudara. Saya yakin setiap orang punya potensi. Waktu saya punya anak Priskan dan Lucky, apa saya punya pikiran Lucky bakal jadi pendeta? Ya, itu keinginan saya. Lucky kan pernah bilang, papi jangan dorong-dorong aku ya jadi pendeta. Oke. Tapi saya mau berdoa untuk kamu, supaya kamu jadi hamba Tuhan. Tapi panggilan Tuhan beda. Apa yang terjadi? Dia dapat ayat kan, Yohanes 12 ayat 26. Digumulin 1 semester. Akhirnya dia bilang sama orang tuanya, sama kita. Pertama bilang sama maminya, Mam, aku mau resign. Mau ngapain kamu? Mau jadi hamba Tuhan. Kan luar biasa itu. Berikan tepuk tangan saudara. Iya. Saya juga bilang sama teman-teman saya, aduh anak saya susah sudah doain. Bila perlu puasain. Dan puji Tuhan, beberapa hamba-hamba Tuhan, anak-anak yang tadinya nggak mau jadi pendeta berhasil. Luar biasa, ya. Ada satu pengacara namanya SM Situmorang. Dia punya anak 3, 1 itu jadi pendeta. Luar biasa. SM itu apa? Sabar menunggu. Iya kan? Situmorang. Pengacara. Salah satunya dia pendeta. Udah bertugas, saudara. Tuh, punya potensi kan? Pendeta Lukman Sitorus juga ada satu anaknya jadi pendeta. Luar biasa. Ya, kadang-kadang anak itu, aduh, jadi pendeta. Makan apa? Kan banyak orang begitu. Jadi pendeta mau dikasih makan apa? Makan batu. Paling ada batu yang kecil di beras kita, di nasi kita. Tapi Tuhan pimpin, Tuhan pelihara saya. Amin? Oke. Yang ketiga, kayaknya sampai poin ketiga. Setiap orang yang rajin dan setiap pasti diberkati Tuhan, bukan orang yang malas. Setiap orang yang rajin, setia, pasti diberkati Tuhan, bukan orang yang malas. Matius 25, 25-25. Karena itu aku takut dan pergi menyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kalau saudara diberi kemampuan, kemampuan, talenta, tapi saudara tidak kembangkan, akan dicabut oleh Tuhan dan diberikan kepada orang yang bisa dipercayakan. Makanya jangan sampai itu terjadi. Kalau Anda punya talenta untuk main musik, silakan kembangkan itu. Jangan sedikit-sedikit pundung, sedikit-sedikit marah. Langsung check out dari gereja. Apa itu? Orang malas selalu banyak alasan. Kita baca Amsal 22 ayat 13. Next. Si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Si pemalas suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar. Aku bisa diterkam di tengah jalan. Orang malas itu banyak alasan. Ya. Di Bandung itu banyak singa-singa yang berkeliaran. Anda tahu siapa itu singa? Begal. Ternyata setelah ditangkap, mereka itu dari mana? Lampung. Gubernur Jawa Barat memberikan keterangan pers, kebanyakan dari Lampung. Mungkin di Lampung susah, larinya ke Jawa Barat. Jadi begal. Sampai ada cerita gadis-gadis, wanita-wanita yang mau pulang ke rumah dikawal sama polisi. Dikawal polisi, benar. Itu ada videonya. Ya. Ada rombongan, ibu-ibu, gadis-gadis yang pulang dari pabrik dan sebagainya,
diantar sama polisi. Gratis. Kenapa? Karena saking seremnya. Saking kejamnya. Itu singa. Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikian pemalas di tempat tidurnya. Pintu. Nih pintu ya. Pintu berputar pada engselnya. Maju mundur. Tapi diam di tempat. Nah, orang malas itu kayak gitu. Gak pernah maju. Ada orang senang duduk di kursi malas. Goyang. Maju enggak? Nah, itu orang malas kayak gitu. Pernah kursi malas di rumah? Ada ya? Kerengnya, iya enak sudah goyang-goyang, tahu-tahu tidur gitu ya. Goyang sana, goyang sini, bentuknya. Ya kan? Itu. Seperti pintu berputar pada engselnya, begitu si pemalas membalik-balikan badannya di tempat. Nah, orang malas kayak gitu. Gelebak sana, gelebak sini, gelebak sana, gelebak sini. Tahu-tahu geluduk jebret. Benar kan saudara? Saking ngasih blek, ceplok nih ngisor. Aduh, kepalanya gebentur. Nah, itu orang malas kayak gitu. Tak pernah maju. Amsal 13 ayat 4. Si pemalas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkan. Iya, orang malas itu nggak dapat apa-apa. Coba perhatikan, ada nggak di keluargamu yang malas? Ada satu anak muda, dulu pernah beribadah di sini. Dia cerita, kakaknya itu malas. Terus apa yang kamu lakukan? Saya tidak beli beras, saya tidak beli air, saya tidak kasih uang. Bagus juga itu terapi itu. Supaya apa? Supaya dia mikir. Tidak dikasih beras, tidak dibeli air galon. Biar dia mikir. Malas, kerja nggak mau. Sana pergi kamu, kerja. Betul nggak? Tapi apa terjadi? Rupanya senjata itu mempan. Hanya dia keluar, meninggalkan rumah. Ya, ada satu hamba Tuhan di Nigeria, tiba-tiba dikunjungi satu pemuda yang mau minta uang. Nggak dikasih. Kamu harus kerja. Ayo, kamu kerja. Dia kerja sukses, diberkati Tuhan. Sampai dia bisa membeli sebuah mobil yang hebat, dan itu dihadiahkan kepada pendeta itu. Padahal pendeta itu tidak pernah kasih apa-apa. Cuma dia bilang, kalau kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, kamu harus bekerja. Ayo, cari kerjaan. Jadi sementara dia berjalan, dia mikir, iya ya benar juga, dia bekerja. Luar biasa. Anda ingin sukses, harus kerja. Anak-anak muda jangan diam di rumah, jangan main gadget terus, nggak ada gunanya. Terakhir, orang malas berkatnya jauh. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Silakan pemain musik naik ke atas. Orang malas berkatnya jauh. Kita baca. Karena kemalasan runtuhlah atap, dan karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Kalau rumah Anda bocor, diapain? Tepken wae. Saya pernah mengunjungi satu ibu, ya, di Bekasi. Ya, saya cari dia karena dulu pernah menjadi jemaat waktu di Banyumas. Kaget saya. Ini apa ini? Bocor. Kok nggak dibetulin? Males. Loh, ya apa toh? Males kan? Malas. Waktu dia kerja di sini, kesana kemari bawa apa? Bawa map isinya kertas. Itu. Mungkin Anda bisa nebak siapa dia orangnya. Benar. Iya, itu pernah di Bekasi. Iya.
bocor diantepkan. Coba kalau rumah bocor enak nggak Pak Joko? Ya udah tidur sembari ditetesin air gitu. Nah aku mau. Bahasa Indonesia ini, atap rumah akan bocor kalau tidak dibetulkan. Dan akhirnya rumah itu lapuk akibatnya kemalasan, tiba-tiba Nah sekian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian. Ya ini mesti lanjut nih. Oke, kita menyanyikan pujian yang biasa kita. Yesus setia. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Mau tetap setia, ku mau tetap setia, ku mau tetap setia, mengiring Yesus. Walau apapun terjadi, ku mau tetap setia, ku mau tetap setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Haleluya. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Ku mau tetap setia, ku mau tetap setia, amin. Ku mau tetap setia, mengiring Yesus. Walau apapun terjadi, ku mau tetap setia, ku mau tetap setia sampai mati. Ku mau tetap setia sampai mati. Ku mau tetap setia sampai mati. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami setia, bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kemampuan, intelijensia, bakat yang Tuhan berikan, kami mau kembangkan untuk kemuliaan-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan hidup kami. Kalau ada hal yang tidak beres, Tuhan ampuni kami. Biarlah darah Yesus yang berkuasa akan menyucikan kami, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu yang minumnya. Menjadi peringatan denganku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Haleluya. Haleluya. Kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu di pagi hari yang luar biasa ini ya Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami di tempat-Mu yang kudus Tuhan dalam keadaan sehat, tak kurang apapun Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami untuk tidak boleh malas Tuhan. Yes. Kami harus bisa membuktikan Tuhan talenta atau keahlian yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu berbakti kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu luar biasa Bapak. Firman-Mu yang memberkati kami pada hari ini. Di awal bulan ini Tuhan, Agustus minggu pertama, kami percaya penyertaan Tuhan. Tuhan terus dan terus pelihara kami Tuhan. Kami datang dengan berbagai pergumulan, sakit penyakit, kelemahan Tuhan, cita-cita mungkin. Ya Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, apapun pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terkhusus gereja kami Tuhan, GBT Darah Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan jiwa-jiwa terus dan terus dikirimkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati gereja kami Tuhan, beri kami kesehatian. Terkhusus Bapak Gembala sekeluarga, Bapak Wakil Gembala sekeluarga juga, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, cukupkan segala keperluan dengan Tuhan mereka. Kami percaya Tuhan, kami masih sangat membutuhkan beliau-beliau ini untuk memimpin kami dalam kerohanian kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, negara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu ekonomi lagi tidak baik-baik saja, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami anak-anak yang terpilih, kami anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kami percaya hal itu Tuhan.
Pelihara apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun profesi kami percayakan dalam tangan-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, ajar kami memberikan yang terbaik Tuhan. Karena Tuhan terus dan terus memberkati kami sepanjang hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk, kita memberikan persembahan. Langsung dua. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Coba lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Ya. Go Evangelism Transformation ya. Ini mungkin lagu belum terlalu dikenal oleh saudara, dan saya percaya kita belajar bersama-sama ya. Tentang temanya tentang penginjilan ya. Haleluya. Haleluya. Go, 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 go. Evangelism Transformation dari Indonesia sampai ke ujung bumi. Nama Yesus diberitakan. Haleluya. Kami dipanggil jadi terang, membawa kasih di setiap ruang, menjangkau jiwa yang terhilang, menuntun mereka kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kami melangkah tanpa takut. Amin. Firman Tuhan jadi pelita, menerangi dunia yang gelap. Tak ada batas, tak ada ragu, Injil Kristus harus maju. Dari desa hingga bangsa-bangsa, kasih Yesus dinyatakan. Yeay. Go Evangelism Transformation, membawa kabar keselamatan. Go Evangelism Transformation, Yesus Kristus jawaban. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya pada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mampu ubahkan kehidupan dari gelap, dari yang lemah menjadi kuat, dari gelap menuju terang. Setiap langkah, setiap kata menjadi benih bagi jiwa, hingga dunia mengenal Dia. Yesus Raja ya. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Dari Indonesia utus kami, pakai kami jadi saksi-Mu yang sejati, sampai bumi bersorak nyaring, Jesus Christ is Lord. Go Evangelism Transformation, membawa kabar keselamatan. Go Evangelism Transformation, Yesus Kristus jauh. Dari Indonesia
ujung bumi. Nama Yesus diberitakan. Haleluya. Silakan duduk. Ya. menyertai kehidupanmu. Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Menyertai kehidupanmu. Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami. Dari awal pertengahan sampai akhir, berkati ujian, berkati firman Tuhan, berkati tata sudah memberikan persembahan untuk pekerjaanmu, baik untuk kas, perawatan gedung gereja, persembahan perpuluhan, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati tim praise worship, soundman, demikian juga multimedia, pelayan berjalan kudus, bahkan kami semua hadir. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Melisa yang sedang sakit, masih dirawat di rumah sakit Primaya. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Luki Melisa, mungkin dia sibuk ke sana kemari, tapi satu perkara, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Ciptakan rumah tangga yang baik, ciptakan sidang Jumatmu, agar hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan pegawai terjalin satu komunikasi yang baik. Agar sepekan kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Berkati hari Senin Bim Cabir, hari Selasa doa, hari Rabu ibadah kompria, hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah TWF, dan Minggu kembali kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menekoh dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.